Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kalau setelah Ramadan selesai, tidak, disambung terus. Aplikasinya adalah 11 bulan setelah Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, la yasba'al mu'minu min khairi yasma'uhu. Tidak pernah orang yang beriman itu terminal terhadap apa yang pernah didengar dan itu baik, lalu dia lakukan. Tidak pernah orang yang beriman itu terminal untuk berbuat baik yang sudah pernah didengarkan. Sampai kapan? Hatta yakuna muntahahul jannah, sehingga surgalah yang diraihnya sampai masuk surga. Jadi tidak ada batasan Bapak Ibu sekalian. Mencari ilmu itu tidak ada batasan. Karena itu Allah berfirman di dalam Quran surat 94, surat Al-Insyirah, di ayat 7 dan ayat 8. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surat 94, ada yang menyebut surat Alam Nasrah. Ayat 7. Penyanyi terjemahkan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, hidup ini tidak lepas dari semua urusan, problem. Problem itu silih berganti. Satu selesai, menghadapi problem lagi. Diselesaikan lagi, menghadapi problem lagi. Tidak akan pernah berhenti sampai kita ke liang lahat. Justru orang yang diberi problem oleh Allah, dia bisa menyelesaikan dengan baik, dia semakin pinter, dia semakin kuat keimanannya, karena selalu menghadapi problem yang berbeda satu sama lain. Kalau sekarang cara mengatasi seperti ini, besok modelnya problem sudah beda, maka diatasi dengan cara ini. Sudah ada tambahan ilmu. Besok lagi problemnya berbeda lagi, cara mengatasinya berbeda lagi dan selesai. Tapi semua itu Bapak Ibu sekalian, terus ya Allah ngeten, kalau sudah selesai urusanmu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Sehingga problem yang satu selesai, kita berhadapan dengan problem yang lain, terselesaikan karena sungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguh. Dengan metode yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Tapi Allah menyatakan dengan sungguh-sungguh. Karena itu kalau menyelesaikan problem dalam hidup, wa ila rabbika farghab, ayat 8.
dan hanya kepada Tuhan pula hendaknya kamu berharap. Jadi cara menyelesaikan itu kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Jalannya mengikuti yang diatur oleh Allah, bukan ke dukun. Ngertos? Cara mengatasi problem bukan kepada orang, bukan kepada benda mati, tapi wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah kamu berharap. Hasilnya serahkan pada Allah. Yang penting kita sudah mengikuti aturan Allah. Begitu juga ibadah. Ibadah kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kita juga sungguh-sungguh. Hadapilah ibadah yang lain dengan sungguh-sungguh. Ini kalau dijabarkan seperti itu. Karena Bapak Ibu sekalian, hidup itu tidak pernah mundur. Tidak pernah mundur perjalanan hidup ini. Maju terus. Kita asalnya itu dari air. Air dari wanita, air dari laki-laki. Itu kalau sudah digabung, terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, diproses oleh Allah. Proses 40 dino segumpal darah. 40 dino mana? Dadi segumpal daging. Sak bakso ngeten lho. Awake dhewe biyen ngono asale. Proses lagi 40 dino tulang belulang. Terus tulang belulang itu dibungkus kali Allah daging terus dibentuk 40 dino. Jadi 40 dino ping 3. 40 dino 40 hari. Berapa? Berapa hari? 120 hari sama dengan 3 bulan. Jadi anak dalam rahim 3 bulan itu sudah terbentuk, sudah sempurna, ditiupkan roh telungulan itu. Kemudian ditiupkan oleh Allah 4 perkara yang akan bakal dilakukan dalam kehidupannya. Proses sampai mateng 9 bulan baru dilahirkan seorang anak tiflun. Setelah itu lahir ke dunia, masuk ke alam dunia ini. Setelah masuk ke alam dunia, dibiarkan hidup terus oleh Allah sampai dewasa. Setelah dewasa itu seperti ini. Masih bisa ngaji, Bapak. Dewasa itu masih bisa ngaji, bisa jalan-jalan kemana, bisa rekreasi. Setelah itu dibiarkan lagi oleh Allah hidup sampai ardalil umur, sampai pekun. Kalau sudah sebutan ardalil umur, biasanya kayak budal ngaji, Bapak. Wis umurnya sudah sangat lanjut. Sebelum itu ada yang diwafatkan oleh Allah. Tapi setelah ardalil umur juga ada yang diwafatkan oleh Allah. Pun lawis mari niku mboten sakit balik tentunya. Masuk ke alam yang berikutnya namanya alam barzah. Dibatasi dengan kematian. Napa mati nih? Mati napa wafat? Napa modyar? Napa sebutannya yang lain? Mati, wafat, enggak ya? Pak Bu, kalau bahasa Al-Quran, bahasa hadis,
kematian itu namanya mati. Itu bahasa Quran. Contoh ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi Pak Bu, bahasa Quran mati itu bahasa sopan. Ada orang mengatakan meninggal. Ada ya? Yang meninggal itu bisa saja meninggalkan anak, meninggalkan suami, meninggalkan istri. Oke, meninggal namanya. Beda dengan wafat. Wafat itu sempurna. Jadi yang ditinggalkan itu sudah sempurna. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah, ketika rezeki kita ini, saya misalkan dalam hidup seharusnya makan 20 kintal misalkan selama hidup saya. Maka kalau sudah 20 kintal itu secara otomatis Pak Bu. Wis gak iso dileponi maneh. Sempurna. Itu wafat namanya. Karena itu kalau ada orang yang meninggal itu, apa itu? Wafat, kata kalimat wafat itu sudah selesai semuanya. Sempurna. Oke. Siji karo meninggal. Dan tidak bisa ayatnya diganti Pak Bu. Tidak boleh diganti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal gak oleh. Wa ma mati billahi rabbil alamin. Bahasa hadis. Idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu. Mata berarti mati. Jadi bahasa mati itu bahasa halus, bahasa Quran, bahasa hadis. Nah, setelah mati Pak Bu, kita pindah lagi ke sana. Namanya alam barzah. Disinilah kita menunggu sampai hari kiamat. Dan tidak pernah mundur. Maju terus. Setelah kiamat, baru kita berada di alam yang lain, namanya alam maksad. Nah, di maksad itu ada banyak peristiwa. Peristiwa yang pertama, pembagian rapot. Ono peristiwa yang kedua, pengumuman hisab. Peristiwa yang ketiga, pengumuman mizan. Mizan itu ditimbang. Dan peristiwa yang keempat, kita semuanya tidak ada yang tidak menghadapi neraka. Di situ Bapak-Ibu sekalian ada sirot. Ketika orang di sirot amalnya banyak, tiketnya VIP, kalbarkil khotib, seperti kilat menyambar, lap sudah sampai surga. Tetapi ada yang gegerayutan, ada yang seperti kuda lari, ada yang seperti kambing berjalan, ada yang gegerayutan, karena di situ ada besi-besi yang nyawuk ini Pak Bu, badan, sehingga tulang belulang ini dicawuk begini, dadal semua. Cuma ngeten, di sana tidak ada kematian walaupun dadal. Kalau di sini mati Pak. Karena kematian di sini saja, loh, meninggal tadi atau mati. Di sana tidak ada. Nah, ada yang baru masuk di sirot, masuk neraka. Setelah itu menuju kepada alam yang paling akhir. Ini namanya alam akhirat. Jadi berjalan gini, dari sini menuju sana, startnya di sini Pak Bu,
Sing paling akhir niku jenenge alam akhir atau alam akhirat. Disitulah yang masuk surga selama-lamanya, yang masuk neraka selama-lamanya. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan ini penuh dengan rintangan. Oke, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, perjalanan hidup yang sekarang kita lakukan di sini itu tidak sama yang kita lakukan dengan besok. Apa yang kita lakukan kemarin itu sudah hilang, sudah tercatat, sudah tidak ada. Sing ono catetannya ambek bukti fisik. Sing kemarin itu, yang tadi malam yang kita lakukan itu sekarang sudah tidak ada, sudah tercatat di buku. Sak bukti fisiknya pisan yang tadi malam. Lah pagi ini panjenengan dicatat, kita dicatat oleh Allah. Bukti fisiknya ini, baju, tempat yang kita tempati ini yang jadi catatan hari ini, jam ini. Nanti pukul 9 hilang sudah, ganti catatan yang lain. Bapak Ibu sekalian, lah hidup kita ini di dunia. Sedangkan dunia itu kalau kita lihat perjalanannya seperti ini. Perjalanan kita bahwa tidak akan pernah mundur, jalan terus seperti ini. Tahu ini? Ini matahari, Bapak. Ini semua planet yang mengitari matahari. Di dalam Quran surat Yasin ayat 38 itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 38. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Nih. Dan sebagian dari dalil yang tersebut ialah matahari. Ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Sudah ditetapkan oleh Allah beredarnya. Jalan terus ke sana. Terus itu adalah takdir Tuhan yang maha kuasa, lagi maha mengetahui. Nah, matahari berjalan terus. Bapak Ibu jalan, terus berjalan. Kemana? Ya berjalan terus. Kemana? Gak tahu kita. Selalu diputari. Planet yang ada di dunia ini, Bapak, yang sudah ditemukan oleh para pakar, itu ada 11. Ada Jupiter, ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, ya. Ada paling jauh namanya Pluto. Sing ditemukan, yang lain belum ditemukan. Jumlahnya berapa? Yo triliunan di atas itu. Triliunan, Pak Bu. Karena itu bumi ku luas. Ruang angkasa itu luas. Nah, ini berjalan terus ke tempat tujuan. Sedangkan bumi ini, menurut Quran surat Furqan surat 25 ayat 59, itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsyir rahmanu
fas'al bihi khabira. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Terus? Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Terus? Dialah yang maha pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui Muhammad tentang dia. Bapak Ibu sekalian, lalu kita kecilkan sedikit, kita kecilkan perjalanannya. Bumi itu Pak Bu berputar pada porosnya seperti ini. Awake dhewe nek gini. Itu berputar. Seperti ini, siang malam. Di sini ada matahari. Yang kena sinar matahari berarti siang. Sekarang kita ini kena matahari. Yang tidak kena sinar matahari malam. Dan kita berputar. Ini ada namanya paksi bumi. Ini kutub selatan, ini kutub utara. Sedangkan antara kutub selatan dengan kutub utara ini Bapak Ibu sekalian itu menceng. Kemiringannya 23,5 derajat. Lurusnya ini Bapak, utara selatan. Nah, ini berputar terus siang malam mengitari matahari. Ini yang siang, ini yang malam. Sekali putar dari sini ke sini itu namanya kala revolusi. Sekali putar membutuhkan waktu 364 atau 365 hari. Kalau menurut Quran Pak Bu, kalau menurut Quran di surat 9 di ayat 36 Allah menyatakan gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Untuk ini mana? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. 12 bulan Pak Bu, menurut Allah. Kalau tanggalan-tanggalan itu berapa bulan? Berapa? 12 juga ya? Cuma hitungannya mboten kayak niku menurut Allah. Lek ngitung dimulai dari Muharram, bukan Januari. Ya, ayo kita hitung. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Maulud, Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir. Lho kok angel? Jumatil Awal, terus Jumatil Akhir, Rejab, Ruah. Jawa nih Pak Bu. Sa'ban, Ramadan, Syawal, Selo. Selo niku Jawa. Dul kok dah terus bulan-bulane dhewe lah nyebute wangele gak karuan. Enggak. Tapi lek Januari Pak Bu. Januari Februari Maret sampai merem lho apal. Enggak. Nah, hitungan 12 bulan di sini menurut Al-Qur'an. Terus ya Allah ngeten. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini ketetapan Allah sudah menjadi ketetapan Allah. Kapan mulainya ditetapkan? Mulainya
Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi. Itu mulai ditetapkan 12 bulan ini, Pak, perjalanannya. Maka ketika perjalanan ini 12 bulan itu sudah dihitung oleh Allah. Itu kalau kita kecilkan lagi, itu seperti ini, Pak. Kalau kita kecilkan lagi, perjalanan kita dalam hidup ini seperti ini. Ini bumi, ini antara poros dengan kemiringan 23,5 derajat. Ini berputar siang malam, siang malam. Ini sun itu matahari. Oke. Ini bumi. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di bumi sini, yang kena sinar matahari siang, yang tidak kena sinar matahari malam. Berjalan, Bapak Ibu, seperti ini. Ini mulai berjalan. Ini membutuhkan waktu dalam 12 bulan sampai sini tahun kedua. Ini tahun kedua. Ini tahun pertama. Matahari tadi di sini ya. Ya. Sana kita budi. Begini nggih. Nah, sekarang kita lihat berjalan lagi. Bumi kita dibawa ke bumi siang malam sampai 10 malam, 11 malam, 12 bulan sampai tahun ketiga. Matahari di sini sekarang. Sudah jauh ini. Untuk perjalanan selanjutnya sama dengan yang dilakukan di awal. Sampai sana tahun yang keempat. Matahari sudah di sini. Saya ini pertanyaannya, Pak. Dulu Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi. Itu sudah ditetapkan. Setiap 1 tahun 12 bulan. Di kitabillah tadi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sekarang kira-kira matahari di mana nggih? Tentu di sini matahari. Berapa miliar tahun sejak diciptakan langit dan bumi itu? Kalau misalkan 5 miliar tahun, berarti perjalanan matahari sudah jauh, Bapak Ibu sekalian. Awak itu di bawah karena ikuti matahari terus gitu. Terus berjalan. Nanti Pak Bu, kalau sudah mentok pada tujuan sana, mentok jeduk begitu, balik matahari ini. Terus balik ini. Asal lek esuk menunggu matahari itu kok timur ke barat. Sekarang kalau sudah mentok, nanti akan ada matahari muncul dari barat. Itu tanda kiamat yang paling besar. Maka ketika matahari muncul dari barat, orang-orang belum mati. Sing biasa Jumatan, sing biasa sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, berjalan dengan baik. Nah, kalau matahari sudah muncul dari barat, mereka berbondong-bondong bertaubat kepada Allah. Taubatnya tidak diterima. Lah orang yang sudah biasa setiap hari jalan biasa, matinya dalam keadaan muslim. Sing wis bendino nglakoni ibadah. Ngoten lho. Lah sing gurung tau nglakoni ibadah kaget Bapak Ibu sekalian. Akhirnya bertobat kepada Allah, tobatnya tidak diterima. Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan berjalan seperti itu. Berarti yang sudah kelewat tidak akan bertemu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Karena sudah hari kiamat itu selesai. Maka di dalam Quran surat 36, surat Yasin ayat 12, Allah menyatakan inna nahnu nuhyil mauta
wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Kami niku sinten? Allah. Itu menghidupkan orang-orang mati. Orang-orang mati ini Pak Bu, sebutannya adalah semua makhluk Allah yang pernah diciptakan. Di sini karena yang akan mendapatkan hisab mizan itu ada dua kelompok, dua makhluk, dua kelompok. Satu makhluk jin, yang kedua makhluk manusia. Malaikat langsung surga, tidak dihisab. Iblis langsung masuk neraka. Hewan atau binatang hanya menyaksikan terjadinya kiamat. Setelah itu dimatikan oleh Allah menjadi tanah. Bapak Ibu sekalian, Allah menyatakan, kami menghidupkan orang yang mati. Tidak hanya itu saja. Dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ditulis yang mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan itu artinya yang jin kerjakan ditulis, yang manusia kerjakan ditulis. Allah menulis, kami menulis. Artinya begini, dalam bahasa agama Bapak Bu, kalimat kami menulis itu Allah menyatakan, lek tulisannya itu secara otomatis itu baik, itu dinamakan raqib. Kalau tulisannya itu secara otomatis dari perbuatan yang buruk menulis krik buruk, itu jenenge dinamakan oleh Allah atid, raqib atid. Itu otomatis Bapak. Kalau kita berbuat secara otomatis tercatat yang baik atau yang buruk. Tidak cukup itu. Allah menyatakan ngeten. Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Bekas Bapak. Bekas yang ditinggalkan ya bajunya ini, yang dipakai ini, yang di sebelah menyebelah kita ini, yang kita tempati ini namanya bekas. Kalau bahasa Jawa itu ya, namanya tipet. Nggih. Atau nopo? Tipet atau capet, ngoten ya. Bekas. Bapak Ibu sekalian, bekas itu besok ditunjukkan oleh Allah. Kalau bahasa sekarang itu kita diberi oleh Allah CCTV ya. Yeah. Kita tidak bisa mengelak dari semuanya itu. Walaupun kita berada di ruangan yang gelap, pantau Allah terus dengan CCTV. Semuanya yang ditulis, bekas-bekasnya, terus ya Allah ngeten. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Jenenge apa? Nah, kitab induk yang nyata niku jenenge Lauh Mahfud. Jadi ono tulisan, ono bekas itu didekek, disimpan oleh Allah di kitab yang nyata, namanya Lauh Mahfud. Kita tidak tahu besok akan diberikan Bapak kepada kita hasil dari apa yang kita lakukan di sini. Karena itu sak jam yang lalu ini sudah disimpan oleh Allah secara otomatis, menyimpan sendiri. Bahasa komputer jenenge di save, disimpan, ya. Tersimpan tersendiri, srit langsung tersimpan. Nah, prosesnya seperti apa nanti? Pertama,
Kita lihat di surat 39 ayat 68. Allah menyatakan gini, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Sangkakala itu dalam hadis riwayat Bukhari itu Pak Bu, Rasulullah menyatakan sangkakala itu koyok tanduke sapi. Ditiup. Lah sing bagian niup iku disebut napa? Sinten? Israfil. Jenenge malaikat Israfil. Lek jenenge niup Pak Bu. Lek koyok tanduke sapi, pikiran saya nggih. Lek berarti munine mungkin ngene, dot ngoten mungkin. Nggih, tapi gak dijelasno. Ndak ada penjelasan. Pikiran saya. Lah sing ditiup koyok napa? Tanduke sapi ya. Ditiup sekali, dot saking kerasnya Bapak bisa lihat, yang di langit mati. Siapa yang di langit? Para malaikat. Yang di bumi mati. Bumi hancur. Watakunul jibalu kali ini mangfus. Gunung-gunung seperti kapuk disembur. Saking kerasnya. Maka dunia waktu itu diganti oleh Allah. Tapi ono kalimat ngeten. Kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Nah, mati kabeh kan? Kecuali sing dikehendaki Allah. Ono sing gak mati. Ketoke koyo sing gak mati ku sing niup ketoke, Pak Bu. Enggak. Menurut saya, tapi tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan apakah sing dikehendaki oleh Allah itu gak mati itu sing niup, apa sing duduk, apa liyane gak ero, gak ono penjelasan. Nah, kalau pikiran saya, mungkin sing niup. Lalek mati pisan, sapa sing niup? Nah, semua makhluk mati enggak? Mati kan? Maka bisa saja Allah berkuasa dimatikan dulu. Setelah itu dihidupkan lagi. Proses kedua. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Berarti yang kedua tiup lagi. Tot. Mungkin ngono. Oke. Lalu maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Tiba-tiba niku napa? Ujuk-ujuk. Dadi loro metu ngono ae. Tekok bumi akhirat, Pak Bu. Bumi maksar. Terjup metu. Ae dhewe lho. Niki lho. Mereka berdiri, langsung berdiri. Metu tekok bumi maksar. Metu berdiri menunggu putusan. Lah putusannya kira-kira kapan ya? Tidak disebutkan. Cuma di dalam Quran surat 22 ayat 47 itu Allah menyatakan gini. Yauman ka alfasanatin mimma ta'udun. Di sana itu satu hari. Kalau di sini satu hari itu matahari dari sana ke barat. Butuh durasi berapa waktunya, Pak? Bu? Berapa? 12. Mulai matahari dari sana ke barat, surup 12 jam. Tapi kalau di maksar ini enggak. Alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sana, karena di sana kan ada tanah maksar dengan matahari saja, Pak Bu, nggak ada yang lain. Itu hitungannya satu hari, itu misalkan mataharinya di sebelah sana. Itu satu hari ini berjalan ini sampai notok sana 1000 tahun. Kalau dihitung di dunia ini. Lama enggak? Lama. Kalau mereka terus tiba-tiba berdiri menunggu putusan, kapan kira-kira putusannya? Misalkan ada pengumuman, nanti diumumkan mulai diputuskan
mulai ada hisab, misalkan putusannya ngeten 1 tahun baru ada pengumuman, misalkan nek 1 tahun pirang dino itu 365 ping 1000. Subhanallah, iku lek diputusno dalam 1 tahun kan itu pantas Bapak Ibu sekalian. Di sana matahari yang sangat didekatkan oleh Allah 1 mil dengan kita, orang kelep dengan keringatnya sendiri dan tidak ada yang mati di sana. Mati itu pisan tok ya pindai awak ini loh Pak. Betul, pindai jasad ini loh, jasad yang ngungkul iki pindah nang alam barzah. Iku lek gak mati gak iso pindah. Alam barzah gak ketok Bukan berarti lek gak ketok terus gak iso mati. Jin itu ketok gak? Gak ketok. Apa gak mati? Mati. Jin itu nang alam barzah padha ae. Cuma fisiknya punya fisik yang fisik itu tidak dapat dilihat oleh kita, tapi jin dapat melihat kita. Jin itu ya loro barang Pak Bu. Bodoh. Mak kita tidak tahu. Jin itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya jinnati itu kasar. Artinya kasar. Manusia itu insan. Insan dari kata anisa, halus. Jadi manusia ini masih badannya kasar tapi jiwae halus. Jin itu badannya gak ketok tapi jiwae kasar. Makanya lek ana wong dikuasai jiwae karo jin, wongnya mesti kasar Pak. Betul. Karena jin itu sifatnya, karakternya kasar. Wong ku lek kelebonan jin omongnya out of control, tidak terkontrol. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, nih berdiri. Berarti ki semua nggih berdiri nggih. Ya. Menunggu putusan masing-masing. Lalu pertama yang diberdirikan oleh Allah adalah malaikat. Berdasarkan Quran surat 78 ayat 38. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersama. Nah, ruh di sini adalah malaikat Jibril. Di sini ada malaikat, para malaikat itu namanya malaikat dipimpin oleh Jibril. Karena itu Jibril itu komandan malaikat, Pak. Komandan. Ketika Ramadan itu kan ada orang meraih Lailatul Qadar. Itu ke ayatnya kan muni ini. Tanazzalul malaikatu terus waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalul malaikatu, diturunkan oleh Allah malaikat-malaikat, waruhu, dan malaikat Jibril. Ruh itu malaikat Jibril. Rasulullah menyatakan ini. Di malam itu bagi orang yang beribadah akan diucapkan salamun alaikum, salamun alaikum. Selamat ya untuk kamu, selamat ya untuk kamu. Hatta matla'il fajr, sampai matahari meletek. Jadi sampai esok, sampai subuh. Rasulullah menyatakan ini. Malam itu yang turun malaikat itu aksaro minal aso. Jumlahnya lebih banyak daripada kerikil. Sampai tahu ngitung kerikil sak tong? Ya? Tahu. Itu lebih banyak daripada kerikil di bumi ini. Berarti malaikat jumlahnya banyak, triliunan, Pak. Sing wajib kita yakini hanya 10,
Lho kok mboten sedaya Ustaz? Lho 10 gak apal lho dakno. Lalu tambah akeh tambah gak apal lho Bu. Ya. Ngoten lho. Disop-sop malaikat itu. Dan malaikat itu terus Allah ngeten. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Gak ono sing ngomong belas malaikat. Meneng kabeh. Tapi ono kecuali di situ. Nggih. Kecuali yang diberi izin oleh Tuhan Maha Pemurah, Allah. Kalau penjelasan Pak Bu, pikiran saya, mungkin malaikat Jibril. Mungkin malaikat Jibril. Oke, tapi gak ono keterangan. Oke. Itu pun perkataannya terus ya Allah. Ia mengucapkan kata yang benar. Oke. Boten sembarang muni ngoten. Ini malaikat Pak Bu. Lah kita sama enggak dibariskan? Sama. Di Quran surat 18 ayat 48. Allah menyatakan begini, wa uridu ala rabbika soffa laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Mereka itu ya para jin, para menungso, dibawa kepada Allah berbaris juga. Cuma menungso sampai jin ini Pak Bu, barisannya akeh. Ono kelompok munafik, sak munafik kabeh itu Pak. Ono kelompok iman kabeh. Gak iso ngaling itu menjaget. Ono kelompok takwa semua. Jin yang ngono padha. Ono kelompok kafir semua. Sing kafir katanya mlebu nang takwa gak iso. Kaya arek lek upacara nang ngene lapangan niku. Lek arek-arek pakaian di sekolah, saged gak mlebu nang barisan polisi? Gak iso diurak-urak wong. Arek sekolah iku polisi iku. No. Itu di sini, Pak Bu. Besok itu ingin saja orang-orang munafik kumpul dengan orang yang takwa. Ingin saja, tapi tidak bisa. Ada berbaris. Lalu sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Nah, awake dhewe diciptakan oleh Allah kali pertama ya sekarang ini. Nggih. Sadurunge dadi apa? Sadurunge. Dadi kodhok. Enggak kan? Dadi cecek ya enggak kan? Mari dadi banyu terus dadi wong. Nah, sekarang ini penciptaan pertama namanya. Jadi besok kita dibariskan oleh Allah menghadap Allah, ya awak iki Pak Bu. Badan ini yo idep iki, alis iki, bathuke yo bathu iki. Ngoten. Dengkul iki. Sing mati nom, mati tua, mati setengah tua, setengah nom, semuanya nanti akan dijadikan oleh Allah umurnya lebih kurang 35 tahun dalam suatu hadis. Sing mati tua ya 35 tahun, sing mati cik bayi ya 35 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu ada nggak orang sekarang ini, Pak Bu? Sekarang ini ada nggak orang tidak percaya akan adanya seperti itu? Loh? Ada nggih? Nggih, banyak. Nggih. Banyak. Karena itu Allah menyatakan seperti ini. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Mereka itu enggak
ada di antara kita itu yang tidak percaya akan hari pertemuan seperti itu. Makanya biar ono sahabat Rasulullah ketika Rasulullah menerangkan tentang apa? Tentang kiamat, mereka nggak percaya. Ya, Al-As bin Wa'il nggak percaya. Akhirnya mulai kuburan diduduk, tulang belulang sing hancur niku digawa nang hadapan Rasulullah. Turun ayat Pak di surat Yasin. Di ayat 78 79 itu sebutkan begini. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idzama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Surat 36 ayat 78. Nih. Sama terjemahkan. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Dan dia lupa kepada kejadiannya. Loh, awake biyen lho, awake wong iku lho. Lupa asale apa? Asale lho. Banyu. Terus dadi tulang belulang, dadi wong. Lupa dirinya asale air. Gawe perumpamaan. Wah, cukup balung-balunge wong mati diadai digo nang Muhammad. Muhammad, kalau kamu bicara itu yang rasional. Masa tulang belulang seperti ini akan menjadi orang kembali utuh seperti sedia kala di waktu hidup di dunia? Gak masuk akal kamu Muhammad. Bahasa kulo, bahasa ayat ngiten. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Siapa sing bisa nguripno iki? Rasulullah diberi jawaban, ya Rasul. Jawaban ayat 79. Kul, muni ya Rasul, jawaban. Yuhyihal ladzi ansa'aha awwala marrah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Oh, kali yang pertama, iku sing nyiptakno kamu dulu waktu di dunia kali yang pertama. Ya iku sing nyiptakno Allah Subhanahu wa taala. Kandhanono ya Rasul. Karena Allah itu terus ayat niki. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Makhluknya Allah maha meneliti, Allah maha mengetahui. Dialah Allah yang maha mengetahui. Itulah yang menghidupkan. Jadi lek tulang belulang saiki berserakan Pak Bu. Biyene masale ono. Asale ono terus didadekno maneh ono, gampang. Nggih. Lah lek awake dhewe asale gak ono lho. Ayo ono ndi biyen. Terus saiki longgo kok ngene kae iki lho. Biyen asale ndi? Ono ndi? Tengok-tengok ndi? Gak ono kan? Gak ono Pak Bu, mungkin nok bayem, mungkin nok kangkung. Nggih. Dipangan karo wong tuwa. Disaring, ampasi dibuang, dimasukkan ke suatu tempat yang kokoh. Nok tulang rusuk ambek tulang sulbi. Iku mulai ditokno metu bareng, metune bareng dadi awak. Dadi menungso. Tapi mungkin yang Lombok, yen. Mungkin nok bayem. Kita lho gak roh. Lali ambek kejadiannya wong iku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga dibaris, kayak malaikat tadi dibaris ya, siap-siap. Lalu di ayat lain, bagi orang yang beriman Pak Bu, yang bertakwa kepada Allah, dikhususkan tempatnya, barisannya dikhususkan. Kabarnya di surat 19 ayat 85. Nih, surat 19 ayat 85. Allah mengkabarkan begini.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, wong takwa Perutusan yang terhormat. sebagai perutusan yang terhormat. Jadi Pak Bu, orang yang takwa kalau kita mati dalam keadaan takwa, besok ono tempatnya sendiri. Saya umpamakan ya. Tadi kan di padang mahsyar itu. Gak ono tumbuhan, gak ono laut, gak ono sungai, gak ono omah. Sing ono mek tanah mahsyar karo matahari. Ambek wong, ambek jin, iblis, dan binatang-binatang yang dibangunkan oleh Allah menjadi saksi terus mati. Binatang-binatang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau malaikat di baris, menungso di baris, jin di baris, di soft, iblis juga di soft. Nah, misalkan no Indonesia, hari peringatan hari 17 Agustus mengadakan upacara di lapangan mana? Lapangan di Jakarta. Nah, mengadakan satu lapangan, satu upacara di lapangan Senayan. Itu nanti komandan upacaranya apa? Inspekturnya siapa? Presiden. Oke. Pak Bu, peristiwa momen yang seperti itu biasanya ngundang tekok negara-negara tetangga, Burma, Malaysia, Muang Thai, Thailand itu, kemudian Filipina, nah, daerah-daerah Asia Tenggara itu diundang untuk mengikuti upacara. Nah, peserta upacara, anak sekolah, guru, pegawai, polisi, tentara, mungkin hansip, ya, dan seterusnya, wakilan organisasi dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, lek undangan wong sing diundang teko Malaysia, teko Burma, teko Filipina, teko Muang Thai, pun sewu. Dia dari negaranya diutus, disangoni enggak? Disangoni betul? Disangoni, Pak. Nggih. Umpama mlebu warung ngono bayar enggak? Enggak. Sono sing nggawa dhewe. Nun sewu. Terus teko Indonesia diterima nok lapangan Senayan. Nun sewu. Wonge diberdirikan seperti peserta upacara nopo dilungguhno kira-kira. Napa? VIP. Berarti ndukure ana payone mboten kepanasan. Longgo kan? Berarti ana kursine. Lek ana kursine berarti ana mejoe. Lek ana mejoe berarti ana suguhane. Nun sewu. Itulah perutusan terhormat. Orang-orang yang takwa nanti dibuat oleh Allah seperti itu. Sementara orang kepanasan, sementara orang tersiksa dengan karena perbuatannya yang buruk waktu di dunia. Orang ini selama menunggu hisab, menunggu mizan dan seterusnya, dijadikan oleh Allah sebagai perutusan yang terhormat. Enak aja Pak Bu, nyaman aja. Tapi syaratnya, tiketnya sekarang bertakwa kepada Allah. Gak iso meneh-meneh terus aku tak melok wong takwa, gak iso Pak Bu. Mboten saged. Mulai sekarang membangun sendiri. Bagaimana caranya saya besok menjadi seperti surat 19 ayat 85 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu di surat niki 68, sekarang surat 39 ayat 69. Itu menyebutkan begini.
wa asraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun. Surat 39 Az-Zumar ayat 69. Dan terang benderanglah bumi pada mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya. Padang mahsyar itu terang benderang. Berarti karena apa-apa, Bang? Karena wititan, karena wong dodol ya karena omah. Terang benderang. Padang mahsyar. Terus dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Nah, awake dhewe selama hidup di dunia tadi dicatat setiap detik, setiap menit, setiap jam. Melaku terus dicatat. Nanti akan diberikan buku catatan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil. Nabinya didatangkan. Kalau kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah nanti didatangkan jadi saksi kita. Terus para saksi-saksi yang lain, termasuk bukti fisik tadi, termasuk badan kita, termasuk kulit kita. Nah, didatangkan itu semua, Bang. Terus diberi keputusan oleh Allah dengan adil. Di akhir ayat wahum la yudlamun. Sedang mereka tidak dirugikan. Tidak dirugikan sama sekali. Apa adanya. Kitabnya itu dalam keadaan terbuka. Jadi awake dhewe kerek maca. Iso maca kabeh, Bang. Terus bahasa nopo, Ustaz? Karo berita. Apa bahasa Cina, apa bahasa Arab, apa bahasa Indonesia, tidak tahu. Tapi semuanya dapat baca. Di surat 17 ayat 14 Allah menyatakan, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab terhadapmu. Masya Allah. Ono tulisannya, Pak Bu. Tulisan itu kita tahu kemana endingnya saya nanti. Apa ke surga atau ke neraka. Lain delok ono tulisannya abangnya akeh. Waduh koyo nang neraka iki. Pak Bu, dan nanti akan di pemberian kitab itu bermacam-macam. Ono sing dikekno teko arah kanan. Dari arah kanan. Beritanya di surat 69 ayat 19 sampai 24. Ono sing diberikan kitabnya dari arah sebelah kiri. Lek sing teko kanan tadi pasti surga. Karena itu kancane kon maca. Iki lho kitabku, wacon. Sampai kancane kon maca, Bapak. Saking apa? Tulisannya saking apik, kumlot, Bapak. Oke. Ono sing diberikan dari arah sebelah kiri. Dasarnya surat 69 ayat 25 sampai 32. Sing nggo catetan sampean catet iku bek kancane kepingin takon. Nggih. Ono sing dilempar dari belakang. Dilempar dari belakang, Pak. Wah, iki jelas masuk neraka. Dasarnya surat 84 mulai ayat 10, 11, 12. Ini pasti masuk neraka. Para bapak dan ibu saudara sekalian, ada orang yang takut dan menjerit. Karena apa? Tulisannya jelek. Sing cilik-cilik tertulis di surat 18
ayat 49. Ayo diwaca. Wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina musfikina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu khadira wala yadlimu rabbuka ahada. Surat 18 ayat 49. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Masya Allah. Kitabnya pas tulisannya melek Pak Bu. Tertulis di dalamnya. Orang itu ketakutan. Lalu berkata begini. Terusannya ayat. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil tidak pula yang besar, melainkan yang mencatat semuanya. Masya Allah. Dan mereka dapati apa yang dalam mereka tercatat ada tertulis. Kitab apa iki sing cilik sing gede tertulis kabeh. Sing dilakoni tertulis. Biyen nyolong kacang nih Pak Bu. Brul ditulis karena nggak tobat. Ono kucing, gak senenge mbak kucing diswaduk jedhuwong. Kucingnya ngeluh denger-denger Pak Bu. Misale pelem ngono. Denger-denger takoni kucing liyane. Lha kena apa awakmu? Disaduk wong iku. Lah apa kok disaduk? Aku mangkate Joko ndase asin sakjane. Tapi gurung kena ndase aku disaduk. Ketok Pak Bu tulisane teng mriku. Semoga-moga kula panjang sedaya diparingi hidayah Allah Subhanahu wa taala dan ngaji ini dan seterusnya mudah-mudahan menjadi sarana menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada bagi acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.